Selamat datang di Teman Bisnis episode ketiga. Di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sosok di balik Bubur Bang Udin, salah satu tempat sarapan yang ramai nih dibicarakan di Kota Malang. Nah, semua berawal dari kecintaannya pada bubur dan keresahan waktu kuliah di Malang karena gak nemu bubur Jakarta dengan rasa yang otentik. Nah, dari situ lahir ide berani buka cabang sendiri dan racik resep khas yang tetap setia sama cita rasa bubur ayam Jakarta. Mulai dari satu gerai kecil, sekarang usahanya udah tumbuh jadi 6 cabang dan masih akan terus berkembang. Yuk kita simak perjalanan bisnis dari Bubur Bang Udin. Halo, selamat datang di Teman Bisnis, tempatnya kita ngobrol sama pebisnis-pebisnis baik muda ataupun yang menginspirasi di Malang. Nah, sekarang kita lagi di Bubur Ayam Bang Udin. Nah, kita sekarang bareng sama Mas Solahuddin. Nah, yang dimana Mas Solahuddin ini masih muda ya kan? Masih muda banget, bikin bubur ayam Bang Udin. Bubur ayam Jakarta Mas ya? Bubur ayam Jakarta. Mas bisa diceritain, perkenalan dulu lah biar enak. Siapa Mas Udin di balik bubur ayam Bang Udin? Siap. Saya Solahuddin. Solahuddin Yazid nama panjangnya. Solahuddin Yazid. Lahir di Jakarta, tapi tinggalnya di Tangerang. Oke. Terus dulu di Malang ini kuliah dari 2013. Kemudian kenapa saya buat bubur ayam Bang Udin? Karena saya resah gitu, di bubur ayam di Malang tuh nggak ada yang cocok kayak gitu. Jadi akhirnya di 2022 saya coba buat bubur Bang Udin ini. Oke. Berarti di Malang kuliah awalnya. Cari makan bubur. Terus nggak ada yang nyaman buat Mas Udin. Gitu, akhirnya buat bubur ayam. Makanya tagline-nya bubur ayam Jakarta. Bubur ayam Jakarta. Oke. Berarti kepikiran memilih bisnis ini kan banyak opsi tuh. Tapi itu hanya karena keresahan tentang makan bubur. Apa suka bubur memang Mas? Suka bubur. Jadi memang kalau di rumah kan di Jakarta itu kan pagi sarapannya bubur kayak gitu kan. Bubur nasi uduk. Di sini kan nasi pecel. Nasi pecel juga suka. Cuma kadang-kadang kangen nggak ada. Iya, nggak cocok. Ya akhirnya coba ngulik-ngulik buat bubur ayam Bang Udin ini. Berarti resepnya semua ini memang dari resep keluarga nih? Bukan resep keluarga sih, resepku sendiri kayak gitu. Jadi keluarga juga nggak ada yang di kuliner. Oke. Hanya tentang keresahan kepingin buat makanan yang buat Mas Udin sendiri. Iya benar. Oke. Apa Mas yang bisa, kan bisnis F&B itu kan bisa dikatakan katanya keras, dinamis kayak gitu. Mas Udin kan kayaknya masih muda, memang masih muda ya. Kok bisa berani Mas terjun di dunia F&B? Walaupun keras ya, tapi juga mudah dilakukan Mas. Jadi kayak awalnya kan nggak ada outlet kayak gini, saya jadi cuma di depan ruko temen pakai gerobak. Ya udah saya jualan kayak gitu. Awalnya dari gerobak. Terus temen nyari siapa sih rukonya yang pagi itu nggak ada aktivitas kayak gitu. Jadi mulai aktivitasnya rukonya jam 10 kayak gitu. Nah itu dapat kebetulan, ya udah saya jualan di depan situ kayak gitu. Berarti pertama kali bubur ayam Bang Udin ini di Malang ya? Pertama di Malang. Di Malang. Bukanya di mana Mas? Yang pertama di Jalan Cengkeh. Jalan Cengkeh. Oke, Jalan Cengkeh dekatnya Kalpataru ya. Heroin. Oke. Sekarang ada berapa cabang? Sekarang alhamdulillah ada 6. Ada 6 guys di Kota Malang. Di Kota Malang semua itu ya? Malang ada. Mantap. Mana aja Mas, sebutin Mas. 6 itu di mana aja? Awalnya di Kalpataru ini. Jadi Kalpataru, dari Cengkeh, terus ini kita di Kalpataru. Iya. Karena dulu awalnya di Cengkeh. Awalnya di Cengkeh, terus kita buka outlet, buka warung di Kalpataru jadinya, terus keduanya di Sigura-gura. Di kedua Sigura-gura. Kemudian yang ketiga di Ikan Piranha, Kemirahan, buka lagi di Tidar. Tidar mana? Tidar itu luas nih. Esberg. Terus lanjut buka di Sulfat. Kemudian buka lagi terakhir di Dieng, dekat Unmar. Dieng, oke. Bakal buka cabang lagi yang lain. Kemungkinannya bakal buka cabang lagi. Amin. Ya, kalau ada yang mau, sistemnya franchise atau kemitraan Mas? Atau Sistemnya gimana? masih under management semua, jadi buat yang, nah itu dia yang susah dari F&B itu quality controlnya Mas. Jadi
sejauh ini masih kita pegang sendiri semuanya, operasional dan apapun kayak gitu. Kita under manajemen semua, nggak ada. Semua di bawah Mas Udin semua nih. Semua di bawah Udin. Tadi kan Mas Udin membahas nih di F&B sangat sulit di pelayanan atau rasa. Tantangan terbesar Mas dari tahun berapa Mas? Berarti 2022 ya? Iya. Bubur ayam Bang Udin ini 2022, sekarang 2025. Selama 3 tahun ini nih, tantangan terbesarnya dari Bang Udin, dari Mas Udin apa? Kalau tantangan terbesarnya yang edukasi ya. Jadi ngedukasi di market Malang sendiri itu kan tadinya nggak makan bubur ayam ya. Kayak gitu kan. Iya. Pecel itu tadi ya biasanya. Pecel pagi lah. Iya, nasi jagung kan kayak gitu. Betul, nasi jagung. Nah, terus kemudian jadi banyak orang Malang tuh yang ngiranya kalau bubur itu cuma dimakan saat sakit kayak gitu. Banyak dengernya kayak gitu. Oh bisa ya ternyata makan bubur. Iya. Nah, terus ya alhamdulillahnya dengan cita rasa Bang Udin ini nggak terlalu susah buat ngambil si market itu kayak gitu. Ya, pas dia coba, oh cocok kayak gitu. Nggak harus sakit nih. Nggak harus sakit. Mudah dicerna juga. Bener. Awalnya edukasinya berat, tapi ketika memang udah coba sekali pasti kembali kayak gitu. Coba sekali pasti kembali. Iya. Wah, berarti aku bakal pasti balik ke sini lagi, teman-teman. Banyak yang cocok kayak gitu. Tapi pernah nggak Mas dari yang tadi sulitnya ya kan, membawa habit ya mungkin ya kebiasaan di sini makan pecel, akhirnya ke bubur. Pernah nggak kayak mau nyerah gitu loh, momen hampir nyerah kayak gitu? Bisa diceritain nggak gini? Kalau sampai nyerah sih enggak sih Mas. Enggak pernah ya? Alhamdulillah masih ya berjalan dengan baik. Paling lumayan apa ya? Lumayan bersabar itu ketika puasa Mas. Jadi kan kita makanan sarapan ya. Iya. Terus puasa orangnya. Biasa. Oke. Iya. Bingung juga kita ini. Bubur siang nggak mungkin kan makan nasi padang. Betul. Buat buka lagi, apalagi buat buka. Gitu. Iya buat buka makanya cemilan atau enggak restoran biasanya opsinya yang paling murah atau enggak yang paling mahal. Oke. Udah kita bersabar aja pas puasa itu kayak lebih bersabar kayak ini emang ya kalau malah sebulan ya kan disuruh sabar kayak gitu. Udah mencoba rubah habit, akhirnya tantangannya di puasa juga ya. Iya di puasa. Jadi ternyata di F&B kuliner yang marketnya sarapan itu lumayan berat di ketika Ramadan. Nah, iya. Oke, iya. Nah, menariknya itu di brandingnya bubur ayam nih, Mas. Gimana sih caranya Mas Udin buat brandingnya bubur ayam ini biar beda gitu loh sama ya di Malang kan juga pasti ada nih bubur ayam yang lain. Yang membuat beda tuh apa, dan kayaknya di sosial medianya bubur Bang Udin ini kan Mas Udin sering terlihat nih. Bener. Apakah ini strategi marketing atau gimana biar jadi owner sehingga muncul sebagai wajah brand atau gimana? Sharing aja sih. Kalau strateginya biar beda, pertama kita bawa otentik rasanya. Jadi mulai kondimennya itu kan pakai kacang kedelai. Iya, kerupuknya juga. Kerupuk merah itu kan di Jakarta semua tukang nasi goreng, tukang bubur, tukang nasi uduk tuh pakai kerupuk merah itu. Kerupuk merah. Iya, sampai di Malang kan enggak ya. Nah, banyak aku lihat bubur-bubur di Malang tuh kurang detail kayak gitu. Nah, aku buat rasa, terus topping-toppingnya aku detailin, ada cakwenya kayak gitu, terus ada sate-sateannya. Jadi sate usus, sate kulit itu pilihannya itu ya? Iya, pilihan bubur-bubur di Jakarta emang kayak gitu bentukannya. Kadang di Malang ya ala kadarnya bubur terus dikasih kerupuknya. Jadi kayak orang Kemudian buat awal-awal sih aku naik ke media itu aku bawa bubur porsi ayamnya tuh banyak banget, tumpah gitu, namanya bubur tumpah nama menunya. Bubur tumpah? Iya. Berarti kuahnya sampai tumpah? Ayamnya sampai tumpah. Oh, ayamnya tumpah, bukan kuahnya. Bukan kuahnya. Jadi bukan berkuah kalau kita, jadi berkaldu. Jadi sampai kaldu. Jadi ayamnya kita bikin tumpah-tumpah, terus kelihatannya jadi USP kan, unique selling product. Nah, akhirnya dari situ bisa ada beberapa FYP kayak gitu. Oke, itu membedakannya. Kayak gitu. Selain dari rasa, ya dari tadi itu menunya sama dari bentuk-bentuk outletnya itu kita sesuaiin kayak gitu. Jadi pakai gerobak khas bubur ayam kayak gitu. Terus banner-banner kain khas abang-abang kayak gitu. Kita ya membuat detail-detail segimana mungkin tuh ya
Ada khasnya nih ya. Oke. Jadi bukan gerobak-gerobak stainless pada umumnya biasanya kan kayak gitu biar gampang. Nah, ini kita buat detail-detail seperti itu malah. Jadi terlihat abang-abang beneran dengan otentik. Oke. Gitu. Dan memang panggilan abang tuh otentik apa ya? Lebih kayak ke Jakarta memang ya. Abang itu ya. Bener. Oke. Ya. Siap. Nah, kalau ngomong pelanggan nih Mas, pernah nggak dapat kritik pedas gitu dari pelanggan kayak gitu? Kritik pedas, malah kalau produk alhamdulillah masih aman. Aman kalau produk, iya. Oke. Justru kayak kemarin sih, tapi kan emang ada peraturan baru kan kalau harus sertifikasi halal ya. Oke, kita ngomongin halal nih. Jadi dia kritik bintang 1. Oke. Iya, belum halal bintang 1. Masya Allah. Padahal insya Allah udah halal ya, insya Allah udah halal. Tapi kalau ngomong sertifikatnya tunggu lah. Kalau rasanya nggak enak boleh dikritik bintang 1. Kayak gitu. Cuman alhamdulillah dari situ akhirnya kita ngurus sertifikasi halal ya. Alhamdulillah udah keluar sekarang sertifikasi halalnya. Oke. Pembelajaran juga nih buat teman-teman. Kalau halal atau tidak tuh kita berusaha halal pasti Mas ya, betul ya. Kita berusaha halal. Tapi kalau ngomong sertifikat halal, memang teman-teman harus tahu ada prosedurnya. Ada prosedur. Ada prosedur yang enggak terus ini halal nih Bu. Oh ya halal dapat sertifikat. Enggak teman-teman. Ada banyak prosesnya memang. Yang kurang bijaknya bintang 1-nya itu sebenarnya. Iya betul. Jangan di bintang 1 teman-teman ditanyain aja ya kan. Iya. Ditanya. Oke. Wah parah. Teman-teman biar tahu bahwa bintang 5 di usaha sama bintang 1 usaha itu sangat walaupun bintangnya sama-sama bintang beda kan Mas ya? Benar. Jadi ketika bintang 5-nya 10 terus ada bintang 1 itu bisa langsung nurunin ratingnya kayak gitu. Bintang 1 itu bisa nurunin rating, bintang 5 10 belum bisa naikin rating. Jadi teman-teman kalau memang punya masalah teman-teman sampein teman-teman gitu ya Mas. Iya benar, sampein langsung. Kalau enak kabarin ke temennya, kalau nggak enak langsung kabarin ke saya. Kayak gitu menarik. Kalau enak bilang sama orangnya. Kalau enak bilang ke orang lain, kalau nggak enak bilang sama yang jual. Iya benar. Masuk akal. Oke. Menarik nih banyak pelajaran. Mas, apa yang terpenting yang harus dimiliki sama anak muda buat buka bisnis kuliner? Kita ngomongin bisnis kuliner ya. Yakin sih. Yakin. Oke, yang pertama yakin. Apa ya, nggak perlu banyak langsung eksekusi gitu Mas. Kalau jadi kan aku ya udah aku mau peluangnya tuh banyak gitu loh dari aku yang nggak suka bubur ayam, ya udah aku beli gerobak juga nggak terlalu mahal kan kayak gitu. Terus ya nggak ada kendala harus buat kafe-kafe kayak anak muda kan sekarang kan maunya terlihat buka kafe. Iya. Kelihatan ya fancy lah atau apalah kayak gitu. Ya. Apa Mas yang bisa masih bikin tetap semangat kan soalnya mohon maaf nih ya, buat yang anak muda gitu kan kepikiran kayak tadi Mas, aku mau buat bisnis ini gitu loh. Terus semangatnya tuh gimana Mas? Biar mau jadi semangatnya biar bertahan gitu loh. Semangatnya biar bertahan kalau aku sih ngelihat orang jadi seneng Mas ketika ngelihat orang tuh suka sama produk kita. Kayak gitu. Jadi kayak Mas ini aku jadi terobati kangen makan bubur di Jakarta itu karena komennya banyak kayak gitu. Makasih ya Bang Udin udah gini. Jadi kebetulan kemarin kontennya naik, kontenku naik kan aku perkenalan kan sebagai owner. Nah, terus pada bilang kayak makasih ya Mas udah gini kayak gini. Sekarang jadi ada bubur ini di Malang kayak gitu. Akhirnya kayak seneng ya. Lihat orang lain seneng tuh ikut seneng. Lihat orang lain seneng ikut seneng. Sebatas itu karena kita dulu kayak soalnya itu makanan kayak kita nyari nasi pecel di Jakarta itu nggak ada Mas, kayak gitu loh. Oh gitu. Iya. Dah itu teman-teman buka usaha pecel di Jakarta. Nah, itu masuk akal. Jadi senang itu ketika ada bubur cocok enak ya udah senang banget kayak gitu. Oke, menarik. Nah ini Mas ada pertanyaan dari teman-teman nih. Kalau ada anak muda nih yang takut gagal, takut ragu gitu, tipsnya Mas buat teman-teman Mas, pesan buat mereka lah, buat teman anak muda yang takut gagal gitu lah. Ya takut gagal ya nggak ada sih Mas. Jadi maksudnya harus berani aja Mas kayak gitu. Jangan takut gagal aja memang harus berani aja. Mendingan gagal daripada nggak nyoba kan. Mending gagal daripada nggak nyoba. Lebih nyesel pasti Mas. Lebih nyesel kayak gitu. Mending gagal itu udah jadi pembelajaran. Kalau nggak nyoba kan nggak tahu bakal berhasil atau enggak kan. Iya juga. Masuk akal, harus coba dulu. Coba gagal apa enggak,
jalanin dulu aja. Oke. Mas, lebih penting mana Mas? Skill, modal, atau mental? Mental sih kalau aku Mas. Mental. Mutlak kayak gitu. Mutlak ya. Mental. Banyak bisnis-bisnis yang nggak ada modal kan juga. Mentalnya bagus ya jalan aja. Bagus ya, kayak catering kan DP dulu masuk. Iya. Bisa garap. Yang penting mental dulu. Benar, mental dulu. Oke. Mimpi ke depan Mas buat bubur ayam Bang Udin. Biar diaminin sama teman-teman. Ya lebih banyak lagi titik-titik cabang di Malang. Amin. Dan bisa nasional juga sih Mas. Amin, amin. Banyak cabang di Malang dan bisa nasional. Iya, dengan quality rasa yang terus seperti ini kayak gitu. Mantap. Oke, menjaga kualitasnya tetap ya. Kualitas ya. Mantap, mantap. Oke. Ini Mas, pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat nih kayaknya nih dari teman-teman nih. Bubur ayam diaduk atau nggak diaduk? Diaduk aku. Diaduk. Kalau nggak diaduk bukan temenku. Temennya Bang Udin kalau aku diaduk. Aku nggak diaduk soalnya. Oke. Untung besar atau pelanggan loyal? Dua-duanya Mas. Karena nggak bisa milih salah satu nih ya. Untung nyambung besar, nih ya. Pelanggan loyal Mas. Pelanggan loyal. Iya. Oke, pelanggan loyal. Karena gara-gara mereka juga kita besar ya. Akhirnya mulut-mulut mereka kan yang membuat kita jadi untung besar. Masuk akal. Kalau untung besar tapi nggak enak ya nggak repeat order Mas. Masuk akal. Gitu. Oke. Ini Mas, role model bisnis yang Mas menginspirasi Mas, role model bisnisnya. Role model bisnisnya sebenarnya aku pengen jadi warung comfort gitu, sarapan. Oke. Kalau malam mungkin kayak pecel lele Lamongan gitu, pecel Lamongan kan itu kan lalapannya kan dia kayak udah dikenal lah, udah mindset ya. Iya, maksudnya seminggu 2 kali pasti ke situ. Oke. Siklusnya makan nasi goreng, makan Lamongan kayak gitu. Nah, ini makan pecel, makan bubur kan kayak gitu terus. Kepingin role modelnya seperti itu. Iya, kayak gitu. Jadi makanan daily. Oke. Kalau nggak jualan bubur nih Mas, sebenarnya pengen bisnis apa? Kalau bubur udah nggak, ternyata nih dulu tuh nggak kepikiran bubur. Sebenarnya pengen bisnis apa? Belum kepikiran sih Mas. Belum kepikiran. Iya, kayak gitu. Jadi aku nggak ada ya yang di depan apapun ya. Jadi belum punya mimpi lain buat ngebangun bisnis apa kayak gitu. Juga jalanin yang ada aja kayak gitu. Oke. Kalimat motivasi favorit kamu dalam berbisnis. Kata-kata hari ini Bang Udin. Sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat buat orang lain. Masya Allah, sebaik-baiknya orang. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Jadi nggak bisa berhenti sampai di sini ya, harus lebih berkembang buat kemanfaatan orang lain. Semoga teman-teman dengerin gitu. Oke. Mas, terima kasih banyak. Ada habis semua, udah tanyakan semua. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman. Menarik dari obrolan kita hari ini tadi tuh ada kalimat yang tadi di awal Mas Udin menyebutkan USP atau Unit Selling Product. Ya kan, yang dimana mungkin banyak teman-teman nih mau jualan atau apa, unit selling produknya, unit sellingnya belum tahu. Unit sellingnya nggak ada. Misalkan sama aja kayak sama aja nih, betul. Kan normal ya. Gitu. Tapi apa yang bisa beda sama yang lain? Itu bisa dibuat atau memang ada sendiri biasanya. Tapi kalau nggak ada ya harus dibuat, harus ada. Betul. Dan peluangnya usaha ini adalah dari keresahan diri sendiri. Bukan karena ingin menjatuhkan usaha yang lain, tapi karena keresahan diri sendiri sehingga bisa buat usaha ini juga. Oke. Menarik buat teman-teman ya. Buat kamu yang masih muda atau takut berbisnis, mulailah dari hal yang kecil. Kadang karena dari keresahan juga ternyata peluang itu bisa ada kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Udin, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Sampai jumpa di teman bisnis yang lain Mas Udin. Siap.